Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Nur Fauzan, mahasiswa Politeknik Pembangunan Pertanian Malang, Prodi Penyuluhan Peternakan dan Kesendaran. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menjadi komunikator yang baik. Ya, di sini terdapat 6 cara untuk menjadi komunikator yang baik. Yang pertama yaitu bicaralah pada kelompok seperti halnya berbicara pada seorang individu. Ya, di sini kita bisa menjelaskan bahwasanya berbicara pada kelompok itu seperti kita berbicara pada teman kita sendiri ataupun seseorang. Dan bagaimana caranya supaya kita tidak merasa gugup saat berbicara kepada orang banyak. Seperti itu. Ya, kemudian berbicara sehingga orang mendengar. Ya, di sini berbicara kepada orang bahwasanya orang yang menjadi komunikan itu dapat mendengar apa yang kita ucapkan dan paham dari ucapan kita. Kemudian yang ketiga adalah dengarkanlah sehingga orang-orang akan berbicara. Jadi di sini kita sebagai komunikator harus mendengarkan orang-orang yang berbicara dan janganlah memutus pembicaraan sebelum perkataan dari komunikan itu selesai. Kemudian terhubunglah secara emosional. Dari sini kita bisa terhubung secara emosional, maksudnya yaitu paham karakter-karakter dari komunikan yang sedang kita lakukan pembicaraan. Yang kemudian persiapkanlah maksud pembicaraan kamu. Persiapkanlah, maksudnya itu apabila kita akan melakukan pembicaraan, sebelumnya kita harus mempunyai tujuan apa maksud kita berbicara pada orang yang kita ajak bicara. Yang kemudian yang nomor 6 yaitu latihan mendengarkan secara aktif. Di sini maksud dari latihan, sebelum kita menjadi komunikator, kita lebih ditekan lebih banyak mendengar daripada berbicara, seperti itu. Kemudian dari komunikator sendiri terdapat teori-teori komunikator. Terdapat poin-poin dalam teori komunikator. Yang pertama, traits. Traits yaitu karakter atau sifat yang mempengaruhi perilaku komunikasi. Dari sini traits yaitu komunikator dapat merubah karakter yang kita, maksudnya karakter bagaimana pola pikir kita dalam berbicara. Kemudian cognition dan informasi processing yaitu proses pengelolaan informasi dan kerangka pikir seorang yang akan menentukan bagaimana cara pikir, sikap, dan perilaku individu. Dari sini kita bisa menjelaskan bahwasanya dalam suatu komunikasi terdapat perilaku yang berbeda dari setiap individu. Yang kemudian self yaitu bagaimana setiap aspek dari individu, misal konsep diri, persepsi, penampilan diri, membentuk proses interaksi individu dalam lingkungan sosialnya. Kemudian identity yaitu bagaimana identitas individu dibentuk dan dikonstruksikan oleh beragam faktor. Dari sini identity yaitu komunikator. Bagaimana maksudnya identity yaitu seseorang dapat mengekspresikan bagaimana caranya kita berkomunikasi, perilaku kita itu seperti apa saat komunikasi, begitu. Dari teori-teori komunikator sendiri terdapat 4 macam. Yang pertama, teori-teori traits, yaitu teori-teori ini berasal dari tradisi psikologi sosial yang memandang karakter atau sifat individu sebagai faktor yang penting dalam menentukan perilaku komunikasinya. Yang kedua yaitu teori presentasi diri. Setiap setting kehidupan dimetaforakan dengan panggung di mana setiap orang menjadi aktor menambahkan performan tertentu untuk memberikan kesan pada orang lain. Dari sini, sebelumnya dari dua teori komunikator ini kita bisa menyimpulkan bahwasanya teori traits itu berasal dari psikologi, yaitu dari sifat-sifat kita dalam berbicara. Yang terpenting yaitu menentukan perilaku komunikasinya.
Kemudian teori presentasi diri. Dari sini kita bisa menyimpulkan bahwasanya bagaimana kita pola kita dalam berbicara, dalam menyampaikan informasi ataupun berbicara kepada orang lain. Selanjutnya teori yang ketiga yaitu social judgment theory, yaitu fokus pada bagaimana kita menilai pesan-pesan yang kita terima dan bagaimana penilaian tersebut mempengaruhi sistem keyakinan kita. Jadi di sini setiap kita melakukan komunikasi, kita bisa dapat mempengaruhi dari pola perilaku kita sehari-hari. Semisal di sini bisa menilai pesan-pesan. Jadi apapun pesan dari seseorang kita bisa menilainya. Kemudian atribusi teori, yaitu terkait dengan cara-cara orang-orang mencari penyebab perilaku seseorang. Kemudian yang terakhir yaitu manfaat komunikasi dalam penyuluhan pertanian. Manfaat yang pertama yaitu memberikan pengetahuan. Jadi seorang penyuluh itu memberikan pengetahuan kepada masyarakat awam yang dimana belum tersebarnya informasi di wilayah tersebut. Kemudian yaitu interaksi sosial. Interaksi sosial yaitu bagi seorang penyuluh, mempelajari komunikator itu sangat penting, karena saat interaksi sosial itu kita supaya untuk menyesuaikan ataupun menyesuaikan keadaan di lingkungan tersebut yang kita belum beradaptasi di wilayah tersebut. Kemudian meningkatkan sumber daya alam. Maksudnya di sini sumber daya alam yaitu apabila kita memberikan suatu informasi kepada masyarakat awam, maka masyarakat awam tersebut bisa mengelola sumber daya alam yang ada di sekitar wilayah tersebut yang belum dikembangkan. Kemudian berinovasi. Seorang penyuluh itu harus mempunyai inovasi tersendiri yang belum diterapkan oleh masyarakat awam. Semisal seorang petani dalam melakukan kegiatan membajak sawah masih menggunakan cara dengan memakai kerbau. Tetapi dari seorang penyuluh sendiri sudah mengembangkan inovasi yang lebih canggih untuk mengembangkan potensi wilayah tersebut. Kemudian memfasilitasi petani. Dari sini seorang penyuluh juga menjadi fasilitator, yang dimana penyuluh juga memberikan suatu penyuluhan atau memberikan suatu informasi kepada petani, itu pun merupakan suatu fasilitas bagi petani. Kemudian memberikan informasi, yang untuk pada memberikan informasi tersendiri ini yaitu salah satu tujuan dari seorang penyuluh. Apabila kita belajar maksudnya apabila seorang penyuluh belajar komunikator untuk memberikan informasi pun mudah. Yang terakhir yaitu meningkatkan kesadaran tentang alam. Mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.